saya boleh diberikan kesempatan oleh Pak Pastor Yusuf Manobulu untuk menyampaikan kesaksian bagaimana saya sampai saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya dan adik dan kakak saya mengikuti pelajaran agama Muslim. Dan saya diajarkan bahwa Yesus yang namanya Isa Al-Masih itu adalah nabi kedua terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya agak susah menyebutkannya sekarang. Dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga ya? Umatnya jadi sontoloyo, sahabat. Ya, sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang sontoloyo. Sahabat, kali ini channel Bamtri, channel kesayangan Anda dan channel kesayangan Oten semuanya akan memberikan sebuah hiburan kepada kita semua tentang sebuah kesaksian yang akan membuat kepala kita itu ke kaki, kaki kita ke kepala, sahabat. Ya, artinya kita tinggalkan dulu lah sejenak si Udin Sapi Udin Birahim ya, sahabat, karena kasihan juga kita lihatnya gitu. Karena malam tadi itu dia live itu buka mata aja susah, sahabat. Buka matanya susah dia. Maka kita tinggalkan dulu ya. Besok atau lusa kita bahas lagi dia ya. Mudah-mudahan kalau hari ini susah buka mata, besok susah buka mulut gitu. Supaya mulutnya itu diam gitu ya. Oke sahabat, kita langsung saja kepada Narakopla yang akan memberikan hiburan yang tiada tara malam hari ini, yaitu kepada Narakopla si Encop Papincopi. Sebelumnya mari kita dengarkan dulu pembukaan atau opening dari sang Raja Encop. Saya pikir saya tidak usah panjang lebar ya, karena kita sudah bersama-sama dengan narasumber. Dan kita sapa dulu Ibu Amna Kojima. Selamat malam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ini kelihatannya nuansa ini nuansa khusus ya Bu ya. Nuansa apa ini? Nuansa Jepang ya. Bukan, batik dari Jawa ya. Oh batik dari Jawa. Ya. Cuma tatanan rumahnya kelihatannya tatanan ini ya. Iya, rumah Jepang. Oh iya, saya lihat modelnya ini kayaknya tatanan bukan ini, bukan tatanan yang kita biasa temukan di negara kita. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa Ibu ya. Encop. Ini Encop Papincopi memuji atau ngapain ya? Katanya tatanan rumahnya ibu ini itu kayak tatanan rumah Jepang, sahabat. Apakah betul seperti ini tatanan rumah Jepang? Saya bukannya menghina ya. Ya, tapi saya hanya mempertanyakan kalimat Encop Papincopi. Dia betulan memuji ibu ini atau malah sebaliknya gitu? Atau saya tanyalah ke penonton ya, jangan ke umat Islam, ke Oten lah. Oten, tolong Anda jawab. Ini betulan tatanan rumah Jepang seperti ini atau apa gitu. Ini bukan soal saya menghina, ini saya hanya mempertanyakan kalimat yang dikeluarkan oleh si Encop Papincopi gitu. Jelas sekali bohongnya gitu ya. Seperti orang ini tidak tahu tatanan rumah Jepang aja, sahabat. Sehingga untuk menyenangkan hati penonton dan narakoplaknya ini, dia membohongi semua orang gitu. Ya tapi kan penonton itu nggak sontoloyo seperti dia semua kan.
Ada juga Oten itu yang cerdas. Orang yang cerdas pasti tahu bahwa Sincopa Pincopi ini sedang berbohong. Ilmu psikologi membuktikan orang kalau sedang berbicara lalu tangannya memegang hidung, itu berarti tandanya dia sedang berbohong, sahabat. Nah, Sincopa Pincopi kan gitu. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa Ibu ya. Iya, puji Tuhan ya, luar biasa Ibu ya. Nah, tangannya itu ke hidung. Ketika dia memuji ibu ini, tangannya itu ke hidung. Ini menurut pakar psikologi, ini orang sedang berbohong, sahabat. Nah, ini di awal saja sudah membohongi publik gitu, sahabat. Nah, bagaimana isi berikutnya? Saya serahkan kepada Ibu Amna. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya menyampaikan salam kepada semua pendengar pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya boleh diberikan kesempatan oleh Pak Pastor Yusuf Manohulu untuk menyampaikan kesaksian bagaimana saya sampai saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, sebelum Lawak United ini melanjutkan lawakannya, saya perlu sampaikan dulu ya sahabat, bahwa video Sincopa Pincopi ini dibuat judul dan thumbnail seperti ini ya. Setiap malam habis berdoa pasti selalu ketakutan. Tiba-tiba lihat, muslimah dipegang Tuhan Yesus, jangan takut, akulah Tuhan. Saya rajin puasa dan rajin ibadah. Setiap malam saya sering ketakutan, saya takut masuk neraka. Ini judul sepak teller yang dibuat oleh Sincopa Pincopi ya sahabat, bahwa intinya dia seorang muslimah gitu. Nah, apakah betul? Mari kita simak yang Melawak United berikut ini. Saya berasal dari hutan, bukan hanya desa tapi hutan. Yang ada di Kutai Barat, sekarang sudah jadi Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tetapi saya pindah ke kota sejak saya kelas 3 SD. Saya berasal dari suku Dayak Benua. Kemudian ayah saya, kami berasal dari, boleh dikatakan kalau orang suku-suku lain mereka bilang berdarah biru. Tapi kalau ditusuk ya merah sekarang. Dulu juga. Nah, singa aja nggak bisa menahan tawa mendengarkan ocehan Sontoloyo ini, sahabat. Nggak bisa dia menahan tawa. Ya karena memang sangat sontoloyo gitu. Karena tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Sincopa Pincopi. Encop bilang dia berasal dari seorang Islam atau muslimah. Ternyata dia sendiri ngaku dia berasal dari hutan gitu. Dia sendiri yang bilang ya, bahwa dia ini berasal dari hutan. Saya berasal dari hutan, bukan hanya desa tapi hutan. Dan di hutan itu dia termasuk berdarah biru gitu. jadi orang kaya yang tinggal di hutan maksudnya mungkin ya. Atau mungkin karena malam ini dia memakai baju biru gitu. Setelah itu dia mengaku bahwa dia ini ternyata orang Dayak Benua, sahabat. Orang Dayak Benua itu semua orang tahu bahwa dahulu itu Dayak Benua itu memeluk agama Keharingan namanya ya. Keharingan, nggak ada orang Dayak Benua itu awalnya Islam, nggak ada, atau Kristen nggak ada. Itu agamanya Keharingan. Atau mungkin ada juga agamanya itu kepercayaan lah. Nah, nanti dia akan ceritakan juga nih. Ya. Baru di tahun 1990-an, yaitu di tahun-tahun kelahiran kita, baru ada orang Dayak Benua itu yang memeluk Kristen dan Islam. Nah, ini kan jelas sekali bohongnya gitu, sahabat. Ternyata dia bukan seorang muslimah. Dia hanya orang yang berasal dari hutan, berdarah biru, sukunya Dayak Benua. Itu yang benar. Nah, kita lanjutkan, sahabat. Ya, jadi kalau dalam benua itu ada yang namanya manti. Manti itu adalah orang yang keturunan dari berdarah biru, dan ada yang ripat, ada orang biasa dan ada ripat. Nah, kemudian di dalam suku Dayak Benua ini kami mempunyai adat istiadat yang sangat kuat. Kami dari kecil sudah diajarkan melalui cerita-cerita dari mulut ke mulut yang namanya intot.
kami diajarkan bahwa kami tidak boleh mencuri, kami tidak boleh berbohong, kami tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kami mempunyai adat yang cukup kuat, jadi sangat berbeda dengan yang sering orang katakan kepada saya bahwa orang Dayak itu hidupnya bebas, tidak punya aturan dan telanjang di atas. Kami sudah punya baju, kami bahkan ada yang namanya sampai sekarang masih serat doyo, itu tenun itu khas daerah kami Dayak Benua. Dan saya lahir dari keluarga yang demikian ketat adat istiadat. Ayah saya karena keturunan Manti itu mereka harus mempunyai keterampilan sebagai laki-laki. Salah satunya harus bisa belian. Belian itu mengobati orang yang sakit dengan tentu saja dengan herbal-herbal yang ada di hutan Kalimantan dan juga dengan pertolongan roh-roh. Nah itu kan ngaku sendiri dia bahwa kepercayaan dia itu adalah percaya kepada roh-roh. Ya ini yang saya katakan tadi. Orang suku Dayak Benua itu kalau di zaman dia, ibu ini, itu belum ada menganut Kristen ataupun Islam. Itu hanya kepercayaan-kepercayaan. Ini yang dia katakan, ya. Percaya kepada kekuatan-kekuatan atau roh-roh. Ini yang benar. Tapi Sincopa Pincopi malah buat thumbnail seorang muslimah. Nah, inilah kebohongan yang dibuat oleh Sincopa Pincopi itu, sahabat. Entah apalah isinya kepala Sincopa Pincopi itu sehingga setiap orang yang bersaksi itu isinya Islam semua. Ini jelas-jelas dari suku Dayak Benua dikatakan seorang muslimah gitu. Sehingga seorang Dayak Benua yang adat kebiasaannya itu tidak boleh berbohong, kata dia tadi, akhirnya dipaksa oleh Sincopa Pincopi ini untuk berbohong. Tapi kan ketahuan juga, dan semakin ketahuan bahwa dia bukan seorang muslimah ketika dia menceritakan tentang Islam atau ketika dia menyebut nama Nabi Muhammad SAW, betapa belepotannya dia, sahabat. Berikut buktinya. Kemudian saya dan adik dan kakak saya mengikuti pelajaran agama Muslim. Jangankan untuk menjelaskan isi ajaran Islam itu, sahabat. Menyebutkan nama agama Islam saja dia salah. Agama Muslim, kata Sontoloyo ini. Dan saya diajarkan bahwa Yesus yang namanya Isa Al-Masih itu adalah nabi kedua terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya agak susah menyebutkannya sekarang. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh kita sembah. Aduh, koplak kapok muka bancop menampilkan orang-orang seperti ini. Nggak ada malunya. Itu hebatnya Sincopa Pincopi ini, sahabat ya. Kalau kata orang ini disebut dengan muka tembok. Kalau saya bilang ini bukan muka tembok lagi. Nggak ada mukanya. Hilang mukanya, sahabat. Ya, sama seperti hilangnya malu dan kemaluan di dirinya itu. Betapa belepotannya dia menyebut sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silahkan Anda ulang-ulang saja itu supaya perut Anda itu jadi sakit kepala, sahabat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke lah sahabat semuanya, demikian video Sontoloyo Narakoplak Sincopa Pincopi ini. Sampai jumpa di video Sontoloyo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong,
dalam malam kudus, nyi sunyi senyap. Yesus naik